kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau sorga di balik bukit Uhud ini. Sampai ke dunia tuh harumnya. Jaraknya luar biasa gitu kan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap laki-laki paling sedikit Allah berikan 2 istri. Paling sedikit ini. Dan perempuan di sorga itu ada 3. Ini khusus laki-laki, Bu ya, dengarkan saja Ibu ya. Perempuan di sorga itu ada 3. Pertama, istrinya sendiri, wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam sorga, dan dia adalah ratunya. Tidak bisa ditandingi kecantikannya, kemolekannya, keindahannya, sehingga tidak mungkin cemburu. Dia paling cantik sendiri, mengalahkan seluruh bidadari yang ada di sorga. Kenapa demikian? Karena bidadari itu terlahir tanpa amal. Tapi wanita-wanita ahlu dunia yang masuk ke dalam sorga itu karena berletih dan beramal. Makanya banyak keistimewaannya. Dia ratunya. Lah kemudian yang kedua, bidadari-bidadari yang mengelilingi ratunya ini, dan jumlahnya 70 bidadari. Lah setiap bidadari memiliki 70 dayang. Berapa jumlahnya itu? Dan semuanya halal, boleh digauli semuanya. Istri antum plus 70 bidadari, tiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Ini yang satu istri nih. Gimana yang istrinya 4? Hah? Kalikan saja ya. Dan subhanallah, di sorga itu, kalau seseorang kemudian menggauli istrinya atau bidadarinya, itu dia akan menggauli dia selama 70 tahun, nggak keluar dari kamarnya itu. Satu bidadari. Setelah 70 tahun baru ganti ke bidadari yang lainnya. Tahu-tahu dipanggil-panggil, bang, ini kan giliran saya. Tahu-tahu dia melihat, kok lebih cantik lagi, Masya Allah. Ganti lagi ke yang keduanya, 70 tahun lagi nggak keluar kamar. Kemudian dipanggil lagi setelah 70, lebih cantik lagi. Subhanallah, antum berpindah-pindah. Lah ini nikmat luar biasa ini. Jangan bayangkan bidadari lah, nanti cemburu istri antumnya. Ya. Tapi yang jelas bahwa begitulah kenikmatan sorga. Jadi semakin kita melihat bidadari setelah 70 tahun itu, Allah tambah lagi kenikmatannya, karena wanita yang akan lebih cantik lagi, lebih cantik lagi. Makanya saya katakan dari awal, nikmatnya sorga itu yazdad, 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 bertambah, bertambah, dan bertambah. Nggak ada kurangnya. Nggak ada kurangnya, ikhwan. Bertambah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, kalau ibu-ibu tanya, enak kali bapak-bapak itu dikasih bidadari. Lah ibunya kok bidadara gitu. Nggak dapat, Bu. Ibu itu hanya dapat suami. Tapi itu sudah cukup. Kenapa? Karena di sorga itu dihilangkan min ghillin ikhwana. Tidak ada perasaan hasad, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada semuanya baik hatinya orang sorga itu. Kalau orang punya istri 2, 3 saja rebutan gitu kan, rebutan hari, akhirnya bertengkar. Ya. Cepet bang, ini sudah waktunya, kok masih lama di situ? Ya. Bertengkar akhirnya. Lama-lama satu diceraikan, satu lagi istrinya. Ya. Di surga nggak ada kayak gitu. Yang kedua, kenikmatan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Sering saya katakan, kenapa laki-laki diberikan banyak bidadari? Karena di dunia saja laki-laki itu tidak suka kecuali wanita cantik. Ngaku aja. Ya. Laki-laki itu tidak suka pakaian bagus, nggak suka. Kawannya pakaian bagus tuh biarin saja, nggak peduli dia. Kadang ada laki-laki itu pakaian baju 1 minggu gak ganti-ganti. Itu saja yang dipakaikan begitu. Tapi perempuan kan enggak, masuk mall nggak ada niat beli-beli, cuman ingin ngadem saja, di rumahnya nggak ada AC, masuk mall biar dapat AC gitu kan. Tahu-tahu tengok baju ditengokin saja kan. Kadang-kadang kawannya pakai baju pun dihampiri, dipegangi bajunya, jeng dari mana ini beli, nanya gitu kan. Karena kenikmatan perempuan itu beda dengan laki-laki. Kalau saya buat analogi seperti ini laki-laki ini dihadapkan dengan 2 perempuan. Satu perempuan yang jelek, yang hitam, yang kriwel, tapi kayanya luar biasa.
jelek pokoknya, gendut, hitam, kriwel, wah pokoknya udah nggak menarik sama sekali. Tapi kaya. Yang satunya ini model, wanitanya cantik, tubuhnya molek luar biasa, tapi miskin. Milih mana tuh? Hah? Milih yang cantik kan? Nggak apa-apa miskin. Coba dibalik bagi perempuan ibu ya. Ibu, ada dua laki-laki, satu tampan luar biasa, tapi dikejar-kejar debt collector. Miskin, memang tampan tapi miskin. Satunya ini jelek orangnya, hitam, enggak menarik, tapi kaya, menjanjikan kalau menikah dengan saya kasih maharnya perusahaan besar. Kira-kira mau enggak itu? Ngiler ibu ya, nggak peduli mau jelek mau ganteng, yang penting kaya. Ya. Itulah bedanya. Allah telah berikan tabiat sendiri-sendiri. Kalau perempuan itu suka hiasan, suka pakaian, suka pelesiran, suka juga laki-laki, tetapi